Coba Ibu praktekkan. Ibu pelajaran apa? Saya di Alia, Pak. Saya sejarah. Enggak apa-apa. Alia itu kan jadi jurusan Alia juga. Yang disebut Alia itu San. Membuka pelajaran dan menutup pelajaran. Tenang buat lo. Siap kan? Siap. Siap lu. Assalamualaikum. Guru profesional ya, Pak. Ya. Sertifikasi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada anaknya dulu. Duduk dulu, Nak. Dipersilakan untuk duduk semuanya. Terima Bu. Ini Langsung membuka pelajaran, proses enggak? Materi tidak, tetapi membuka dan menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, baiklah. Hari ini kita akan mulai pelajaran. Ibu akan mengabsen dulu. Ambil absennya. Santi Saputri, Dian Padilla Putri, Hadir, Bu. Firman Edi. Oke, absen selesai. Lanjut. Apa yang Ibu yang salahkan? Jangan dia ya. Baiklah, minggu kemarin kita kan sudah membahas tentang bagaimana terbentuknya bumi, kemudian tentang manusia praksara di Indonesia. Hari ini materi kita tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi untuk itu sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin semuanya kita berdiri dulu. Ya, kita semua berdiri dulu. Kemudian Ibu rasa semuanya waktu kecil pasti pernah mendengar tentang lagu anak-anak, yaitu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Bisa bernyanyi bersama? Oke, diangkat dulu aja ya Pak. Silakan duduk. Baiklah, terima kasih untuk nyanyiannya. Sekarang boleh duduk kembali. Lanjut. Pokoknya yang biasa kita akan lanjut. Oke, jadi itulah materi kita tadi tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi tadi dari nyanyian kita, kemudian materi yang Ibu sajikan itu sudah jelas tentang dari mana asal usul nenek moyang bangsa Indonesia sebenarnya. Oke, untuk terakhir sebelum penutup, Ibu minta masing-masing membuat rangkuman tentang sebenarnya dari mana asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit untuk menulis di buku catatan rangkuman tentang materi pelajaran kita hari ini. Oke, kita mulai dari sekarang. Ya, udah. Oke, baiklah, coba Rina Nurda bisa menjelaskan sedikit hasil rangkumannya tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, ya. Terima kasih untuk Rina Nurda, sangat bagus sekali rangkuman yang telah dibuat. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sini. Oh, masih ya Pak. Iya, nanti disuruh. Tepuk tangan untuk Ibu Syati. Ya, kira-kira yang Ibu sampaikan sudah pas sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP atau ada yang kurang? Ada yang kurang. Apa yang kurang? Evaluasi. 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 Siapa lagi?
Sekarang ibu lahir tahun berapa? 86. 8 tambah 6 berapa? 14. Dari angka 14 ke bawah, angka apa ibu yang paling ingat? 11. Dari 14 sampai ke 1. Iya. 7. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Bapak ke depan. Ya, silakan dulu. Bapak ke depan. Iya. Kan saya tidak nunjuk Bapak. Saya berdasarkan olahan ibu ini tahun 86, 8 tambah 6 berapa? Bapak curang hitungnya. Ah. Kita suka aja ya Pak. Oke. Dari pendahuluan ibu tadi, apa menurut Bapak yang kurang? Awak WC terlihat dengar. Pembukaan ya. Kalau Doa. Hah? Berdoa. Berdoa. Ya. Apalagi Menyiapkan anak. Hmm? Menyiapkan anak. Menyiapkan anak, ya udah tadi belum ya, Belum. Kan disuruh duduk tadi. Hah? Kan disuruh Udah. duduk tadi. suruh duduk ya udah. Evaluasi. Iya. Kasih. Evaluasi pelajaran sebelumnya. Nah, apa lagi? Itu dulu, Pak. Itu aja, silakan dulu. Angka Bapak yang teringat dari 10 sampai 1. Dari 10 sampai 1. 1. Kenapa 4? 3. Mau mikir. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu ke depan. Ya. Bapak nyebut 5. Nanti caranya lain lagi. Coba ibu mulai. Ibu pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Sekarang materinya apa? Cerita fantasi. Cerita fantasi. Boleh kita berfantasi hari ini, ya. Apa cerita fantasinya? Ibu, saya minta sesuai RPP laksanakan proses pembelajaran langsung, bukan daring. Daring pun boleh kayak apa? Nanti kita video. Ya. Kayak apa? Kalau daring kayak apa? Langsung kayak apa? Silakan sini. Hah? Jangan sakit. Nggak usah pakai mic. Pakai mic bu, ini direkam ini, dikirim ini. Ibu masuk TV nanti. Bisa dipotong ya. Kekuatan RPP kuat, catatan kuat, mental tidak kuat, semua tidak ada gunanya. Nah, ini penting. Ini penyiar radio ya, Pak. Nah, ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Sehat? Alhamdulillah. Apa kabarnya? Baik, Bu. Tadi udah sarapan? Udah? Banyak belum siapa? Nanti kita sarapan sama ya. Oke, nah untuk hari ini coba disiapkan dulu. Anggap udah ya Pak. Oke. Terus yang nggak datang hari ini siapa? Firman Edi, Bu. Firman Edi. Ya. Kabarnya apa itu? Katanya sakit, tapi saya jumpa di jalan tadi, Bu. Oh, Oh jumpa di jalan. Selain Firman Edi siapa? Pak dia Musalma, Bu. Oh kenapa dia? Nggak tahu, Bu. Katanya kerangan. Firman Edi. Oh jadi di kelas ini cuman Firman Edi sama Fadia Musama yang nggak datang. Oh sakit ya dua-duanya. Katanya, iya, Bu. Oh katanya ya. Oke. Oke baiklah. Nah untuk minggu yang lalu itu sudah saya jelaskan secara garis besarnya saja bahwa cerita fantasi itu adalah cerita hayalan tingkat tinggi. Nah, jadi anak-anak ibu kemarin kan ibu sudah memberikan tugas kepada anak-anak ibu semuanya. Kemarin kan materi bahasa Indonesia itu jatuh pada hari Senin dan Selasa. Jadi tugas yang ibu berikan kepada anak-anak ibu semuanya waktu hari Senin dan Selasa itu, hari Minggunya anak-anak ibu luangkan waktu untuk nonton film Doraemon. Nah, itu film Doraemon kan ada cerita fantasinya. Kemarin udah ibu jelaskan secara
garis besar cerita fantasi itu adalah cerita yang memiliki hayalan tingkat tinggi, yang artinya ketika pembaca, pendengar, dan penonton melihat cerita tersebut, itu kita terbawa oleh ceritanya. Dan kita ambil contoh film Doraemon. Jadi film Doraemon itu ketika si Doraemon mengeluarkan baling-baling bambu, apa yang terlintas di pikiran anak-anak ibu semuanya? Materi. Terbang, Bu. Materi. Materi. Iya, Ya, kita tidak masuk materi, langsung tutup. tutup Pak. Iya. Saya minta membuka dan menutup pelajaran. Oke, itu dia. Secara garis besar cerita fantasi itu adalah cerita hayalan tingkat tinggi. Nah, untuk materi hari ini saya anggap selesai. Jadi saya minta luangkan waktunya 3 menit, 3 menit terakhir sebelum bel bunyi, jam pelajaran saya habis. Saya minta anak-anak ibu semuanya keluarkan kertas lembar. Kertas lembar, anggap udah ya Pak? Oke, ya. Terus soalnya yang pertama sesuai dengan materi hari ini yang sudah saya sampaikan, coba jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan cerita fantasi. Setelah 3 menit, anak-anak mengumpulkan kertas. Nah, sekian untuk hari ini. Nanti kertas anak-anak ibu yang sudah dikumpulkan hari ini akan saya koreksi, dan itu juga nanti akan kita bahas di minggu pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak nampak kan? Apa yang kurang? Ada 5 sampai 6 langkah untuk pembukaan pembelajaran. Coba tengok di RPP. Yang pertama apa? Ucapkan salam. Mengucapkan menanya kabar-kabar kedua Absen. yang ketiga berdoa. Berdoa. Yang keempat Motivasi. berikan kesiapan atau mempersiapkan anak. Mempersiapkan anak itu boleh dengan siap di tempat atau apa segala macam boleh. Mempersiapkan anak, umpamanya kita ini udah jam siang, ya nggak masuk jam siang, dia udah olahraga apa segala macam, udah panas-panas, masuk lagi, berikan dia kesiapan untuk menerima pembelajaran. Entah WC kita dekat, umpamanya saya beri waktu 1 sampai sekian menit untuk buang air, biar nanti bisa proses tidak ini sibuk ke WC sebentar. Yang keempat, kelima, motivasi anak. Apa? Berikan motivasi anak untuk proses pembelajaran. Tidak semua anak itu press untuk menerima pembelajaran pada hari itu. Karena pagi, siang beda-beda. Apa tekanannya? Kita guru semua dari kaki sampai ke kepala anak itu harus terkawal. Di mana kita bisa mengawalnya? Usahakan duduk atau berdiri ini. Jadi kaki anak di sudut sana nampak. Kalau bapak ibu duduk di atas di meja saja, ini yang bergelut di belakang tidak akan nampak. Saya berikan contoh kenapa saya selalu berdiri. Padahal bisa saya duduk situ, mic dengar kok, ya kan? Mic kita deh. Tapi saya kawal siapa yang memegang HP setiap saat berikan materi, siapa yang tidak serius saya tahu. Catatannya nanti ibu yang duduk situ, bu kepala tak serius, saya bilang gitu aja. Tidak saya tegur di sini karena kita proses pembelajaran dewasa. Tetapi ini gambaran kita terhadap anak didik kita. Beginilah kita. Bagaimana cara kita untuk memberikan motivasi terhadap anak. Berikan motivasi. Tidak semua anak untuk bisa menerima kondisi pembelajaran pada saat itu. Yang terakhir adalah apersepsi. Apa itu apersepsi? Mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran hari ini. Setelah itu baru kita masuk kepada poin-poin materi hari ini. Poin kita pada hari ini 1, 2, 3, 4. Kira-kira yang 1 sampai 4 ini terbawa enggak sama anak pulang? Belum tentu Pak. 1 aja langsung.
Masuklah kita kepada materi. Setelah materi bla 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 bla, pelajaran fantasi. Nanti saya cerita fantasi sama ibu-ibu, ya. Apa cerita fantasi? Kalau bisa semuanya karena kita pelajaran apa namanya ini siswa madrasah, cerita fantasinya jangan Doraemon, jangan Doraemon, tapi cerita-cerita Islami yang bisa membangkitkan gairah anak tentang pendidikan agama. Banyak, sangat banyak cerita-cerita fantasi yang menyangkut dengan Islam. Itu tugas ibu guru mencarinya. Jadi jangan Doraemon, Shinchan apa segala macam, jangan ke sana. Bawa kondisi ini kepada Islam. Walaupun ibu guru fisika, guru matematik, guru bahasa Indonesia, semuanya itu kaitkan bagaimana penciptaan Tuhan ini terhadap manusia. Bagaimana itu dikaitkan semua. Jadi jadi kekuatan anak-anak itu cirinya anak yang berilmu pengetahuan di luar pengetahuan Islam, dia bisa mengaitkan semua ini dengan Tuhan. Tidak hanya ilmu tok, itu perbedaannya anak yang di madrasah dengan anak yang di luar madrasah. Berikan contoh. Terakhir kita masuk kepada penutupan. Langkahnya berapa menit? 10. Lama itu 10 menit. Ibu ini aja tadi menghabiskan 5 menit. Payahnya minta ampun. Ya. Nanti ibu juga di kamera. Sama asesor di sana, walaupun tidak jumpa, grogi juga. Ini salah-salah nih. Nilai kita yang jadi taruhan. Siapkan itu. Guru-guru yang siap untuk ini dah bagus, tidak boleh bicara. Ya, bagus berbicara. Langkah-langkah yang di RPP itu, ingat apa? Pikirkan guru, bikin rangkuman. Rangkumannya dari mana? 1, kembali lagi 1, 2, 3, 4 tadi. Ya, yang materi tadi 1, 2, 3, 4. Dari situ cobalah dulu track. Kira-kira berapa yang dapat? Berapa persen anak ini dapat? Kan nampak itu. Kalau udah nyuruh-nyuruh di belakang-belakang tuh enggak dapat itu. Tapi kalau berani dia begini tuh anak ini tuh bisa ditanya. Berapa orang coba itu? Dapat. Itu kan teknik evaluasi, cara kita mencari memberikan evaluasi. Tes lisan, tulisan itu terserah kita. Yang penting kita memberikan evaluasi terhadap anak. Nah, setelah itu ingatkan pembelajaran yang akan datang. Setelah itu berikan pesan apa pesan kita sebelum meninggalkan kelas. Barulah ucapkan doa dan itu langkah-langkahnya. Yang saya tahu, yang ada di RPP begitu. Jadi jangan langsung tanpa ada pemanasan. Jangan langsung ke materi, jangan langsung ke materi. Jadi kalau sukses ibu di pendahuluan, itu materi akan sukses. Sebab dari awal, kenapa persepsi ini penting? Mengingatkan ibu itu belajar enggak? Membaca enggak di rumah malam? Sebelum berikan materi ini kepada kita. Kan banyak juga guru buku tadi mana-mana, jangankan RPP, ya kan? Jangankan RPP, buku entah di mana-mana, sampai di sekolah masuk aja tanpa buku. PD minta ampun, entah apa yang dikasih. Makanya jangan itu terjadi pada kita. Itu, silakan. Ibu kasih tepuk tangan untuk ibu. Kalau berbicara keduanya bagus. Tinggal lagi pendalaman kepercayaan diri untuk menyampaikan sesuatu. Percaya diri kita, mental kita untuk menghadapi